Shalom, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya mau membawakan sambungan dari surat 1 Timotius ya. Tapi saya membawakan judulnya adalah pelayanan Timotius di Efesus. Yang melatar belakangi kenapa surat ini dibuat adalah karena Paulus ingin memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda. Itu di Efesus, di 1 Timotius 3 ayat 15. Ada beberapa jemaat yang sibuk mengajarkan ajaran lain dan sibuk dengan dongeng-dongengnya dan sisilah yang tidak putus-putusnya, tapi menghasilkan persoalan lain gitu loh. Jadi Paulus menganggap ini sebagai ajaran-ajaran sesat yang hidupnya tidak tertib di dalam keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman, sehingga mereka menganggap pengajaran hukum Taurat tanpa pengertian perkataan mereka sendiri, seperti itu ya. Dan kemudian tujuan dari penulisan ini apa sih? Tujuannya ini supaya Paulus tuh bisa menolong secara pribadi, Timotius dapat menolong secara pribadi di dalam pelayanannya supaya ia mencapai ke tingkat kedewasaan iman, seperti itu. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kadang-kadang kan karena Paulus ini umurnya belum terlalu tua ya, masih 35 tahun, kadang-kadang dengan orang yang lebih dewasa, misalnya yang umur 60 atau 70 tahun, alah ini anak masih kecil, masih anak bawang, belum ngerti apa-apa, belum punya pengalaman, seperti itu. Padahal di dalam firman Tuhan, dia itu termasuk orang yang sudah dewasa rohaninya, di dalam pengertian firman Tuhan ya, seperti itu. Bukan mengenai kehidupan, mengenai pengalaman hidup, mengenai asam garam lah, seperti kata orang tua. Masih belum banyak asam garam mengenai kehidupan, seperti itu kadang-kadang kan orang bicara. Nah, selanjutnya kita akan melihat ringkasan intisari dari surat 1 Timotius ini ya. Bersifat praktis daripada ajaran. Surat ini lebih menekankan nasihat-nasihat praktis. Dan bagaimana melakukan apologetika ajaran-ajaran sesat. Paulus tidak bermaksud untuk mengecilkan ajaran Timotius, karena Timotius itu telah diajarkan sejak kecil ajaran-ajaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Paulus di sini hanya memberikan nasihat-nasihat praktis yang belum diketahui oleh Timotius. Dan nasihat-nasihat praktisnya itu berkisar mengenai jemaat dan sebagai gembala yang melayani jemaat, seperti itu. Bagian pertama, Paulus memberikan nasihat mengenai ajaran-ajaran sesat. Paulus menasihati Timotius supaya tidak menghadapi orang-orang yang tersesat dengan akal budi atau dengan diskusi panjang lebar. Nggak perlulah diskusi yang bertele-tele, yang panjang-panjang lebar seperti itu. Tapi pada inti poinnya mengenai Injil Kristus, seperti itu. Seperti yang telah Paulus beritakan kepada Timotius. Itu aja yang perlu diberitakan. Kalau mengenai hal-hal yang lain, kata Paulus, udah nggak perlu, seperti itu. Nasihat ini didasarkan atas pengalaman pribadi Paulus. Dari kasih karunia Allah, kesaksian Paulus. Itu terdapat dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 27. Terus mengenai ibadah-ibadah jemaat juga Paulus menasehati Timotius nih. Dia harus memberikan syarat-syarat sebagai pelayan-pelayan jemaat itu seperti apa. Pentingnya tuh doa syafaat seperti apa. Terus merangkul orang-orang atau golongan atau raja pembesar, karena Allah tuh menghendaki universal, menyelamatkan orang secara universal, seperti itu. Di pasal 3 ayat 1 sampai 13
adalah nasihat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelayan-pelayan jemaat. Poin penting yang ditekankan bagi semua jabatan gereja ini adalah menyangkut kesucian hidup. Syarat-syarat lain boleh berbeda-beda atau tidak sama sekali untuk semua jabatan. Namun masalah kesucian hidup adalah hal yang utama untuk semua jabatan. Singkatnya, bahwa dalam pasal 2 dan 3 berisi nasihat menyangkut jemaat dan perilakunya. Pada ayat 4 dan 6 sampai 6 lebih memuat nasihat-nasihat yang berhubungan dengan gembala jemaat dan perilakunya, seperti itu. Dan kita melihat di sini dua hal yang menjadi ciri khas hamba Tuhan. Yang pertama itu mengajarkan mengenai kesetiaan. Yang kedua mengenai teladan hidup. Seperti itu. Dan tema-tema lain yang terdapat dalam 1 Timotius ini adalah mengenai keselamatan yang daripada Allah. Hanya dapat dinikmati melalui percaya kepada Kristus. Hidup yang kekal akibat dari percaya kepada Kristus. Dan mengenai kristologi, 1 Timotius menjelaskan mengenai Kristus. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Itu terdapat di dalam surat Roma dan Galatia. Terus kan selama ini terdapat ajaran-ajaran yang menyesatkan di dalam jemaat Efesus. Jadi Paulus itu melawan ajaran-ajaran orang Yahudi, yaitu Yudaisme, yang menambahkan syarat-syarat di samping Injil untuk menerima keselamatan. Kedua, istilah dongeng dan sisilah yang menunjukkan bahwa pengikut gnostik cukup kuat di dalam Efesus. Pengajaran ini mengecam gereja Tuhan dalam bentuk yang lebih modern dengan menggambarkan Injil Kristus menggambarkan Injil Kristus dan menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai hamba Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang sibuk melayani diskusi dan sebagainya, sehingga melupakan firman Tuhan. Sehingga firman itu tidak menjadi makanan rohani bagi orang yang dilayaninya. Seperti itu. Sehingga terciptalah surat penggembalaan Paulus kepada Timotius. Allah juru selamat kita. Perkataan itu sering dikatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru itu terdapat di Lukas 1 ayat 47. Itu surat penggembalaan. Yang kedua, manusia Allah atau manusia kepunyaan Allah. Banyak terdapat di dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru hanya terdapat di 1 Timotius 6 ayat 11 dan 2 Timotius 3 ayat 17. Yang ketiga, salam dari Rasul Paulus. Permulaan surat-suratnya biasanya Paulus itu menuliskan mengenai salam. Dan salamnya itu mengenai kasih karunia dan damai sejahtera. Tetapi dalam kedua surat kepada Timotius ditambahkan perkataan rahmat. Keempat, perkataan itu benar. Benarlah perkataan itu. Itu banyak sekali di dalam surat-surat Timotius seperti itu. Perkataan-perkataan itu banyak sekali dalam surat Timotius. Oke, demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Tadi awalnya saya lupa ya kata shalom. Oke. Terima kasih.